Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiruma S. Pakpahan dengan NIM 25030100076 kelas R2. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pengantar pendidikan dari Pak Robi Patria. Soal nomor 1. Pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkan dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam jawaban Anda, jelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Jawabannya, pandangan yang memahami pendidikan sebagai proses transfer ilmu pengetahuan menempatkan pendidikan terutama sebagai kegiatan penyampaian informasi dari pendidik kepada peserta didik. Dalam perspektif ini, guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan, sedangkan peserta didik cenderung diposisikan sebagai penerima pasif. Keberhasilan pendidikan diukur dari sejauh mana peserta didik mampu menguasai materi pelajaran secara kognitif, misalnya melalui tes dan ujian. Namun, pandangan tersebut bersifat reduktif karena menyempitkan makna pendidikan hanya pada aspek intelektual. Berbeda dengan itu, konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya menekankan pengembangan seluruh potensi peserta didik, mencakup aspek kognitif, efektif, psikomotor, sosial, moral, dan spiritual. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan sebagai upaya yang menuntun segala kekuatan kodrat agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah sangat berbeda. Jika pendidikan dipahami sebatas transfer ilmu, praktik pembelajaran cenderung berorientasi pada hafalan, ceramah, satu arah, dan pencapaian nilai akademik semata. Sebaliknya, jika pendidikan dipahami sebagai pembentukan manusia seutuhnya, maka sekolah akan mengembangkan pembelajaran yang bermakna, partisipatif, dan kontekstual, serta memberi ruang bagi pembina karakter, kreativitas, sikap kritis, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencetak peserta didik yang pintar, tetapi juga berkepribadian dan berakhlak. Soal nomor 2. Tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisislah faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh konkretnya. Jawabannya yaitu kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik pendidikan di lapangan disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Secara struktural, faktor utamanya meliputi kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik, keterbatasan sarana dan prasarana, ketimbangan kualitas guru, dan serta sistem evaluasi yang masih menitip eratkan pada hasil akademik. Misalnya, tujuan pendidikan nasional menekankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup, tetapi sistem ujian dan penilaian masih dominan mengukur kemampuan kognitif. Selain itu, faktor kultural juga berperan signifikan. Budaya masyarakat yang masih memandang keberhasilan pendidikan dan nilai dari rapor dan kelulusan semata menyebabkan praktik pendidikan lebih berorientasi pada pencapaian akademik. Budaya belajar yang menekankan kepatuhan dan hafalan bukan berpikir kritis turut memperberat jarak antara tujuan ideal dan realitas. Contoh konkretnya yaitu dapat dilihat dalam implementasi pendidikan karakter. Secara normatif, pendidikan nasional bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, sekolah seringkali lebih fokus mengejar target kurikulum dan kelulusan ujian, sehingga pembinaan karakter hanya bersifat simbolik. Misalnya itu melalui slogan atau kegiatan atau internasional nilai yang mendalam. Soal nomor 3. Pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai
A. Agen perubahan sosial. B. Alat reproduksi sosial. Dan gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Jawabannya yaitu pendidikan memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial karena merupakan bagian dari sistem sosial. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan berfungsi mentransformasikan nilai, pengetahuan, dan keterampilan agar masyarakat mampu menghadapi perubahan zaman. Melalui pendidikan, individu dibekali kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan adaptif. Contohnya, di Indonesia, pendidikan mendorong perubahan sosial melalui peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender, literasi digital, dan partisipasi demokratis. Soal nomor 4. Menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta menjelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Jawabannya, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama yang menampakkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kasih sayang. Pola asuh orang tua sangat memengaruhi perkembangan kepribadian anak. Sekolah berperan sebagai lingkungan pendidikan formal dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial peserta didik secara sistematis. Dan guru menjadi teladan dalam pembentukan karakter melalui interaksi sehari-hari dalam proses pembelajaran. Sementara itu, masyarakat berfungsi sebagai aktualisasi nilai dan perilaku yang telah dipelajari di keluarga dan sekolah, serta memberikan pengalaman sosial yang nyata. Apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal, pembentukan karakter peserta didik menjadi tidak seimbang. Misalnya, jika keluarga kurang memberikan perhatian dan keteladanan, sekolah akan mengalami kesulitan membentuk karakter peserta didik secara efektif. Demikian juga dengan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif dapat melemahkan nilai-nilai positif yang telah ditanamkan di keluarga dan sekolah. Soal nomor 5. Kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap A. Guru, 2. Peserta didik, 3. Mutu pendidikan secara umum. Jawaban nomor 5. Perubahan kurikulum yang terlalu sering membawa dampak signifikan bagi guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum. Bagi guru, perubahan kurikulum yang cepat menuntut adaptasi berulang terhadap perangkat pembelajaran, metode, dan sistem penilaian. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan atau beban administrasi yang berat serta menurunkan fokus guru terhadap kualitas pembelajaran. Bagi peserta didik, perubahan kurikulum yang tidak stabil dapat menyebabkan ketidakkonsenan pengalaman pelajaran. Peserta didik berpotensi menjadi objek eksperimen kebijakan, serta proses pembelajaran kurang optimal dan tujuan pembelajaran sulit tercapai secara berkelanjutan. Secara umum, terhadap mutu pendidikan, perubahan kurikulum yang sering terjadi berisiko menurunkan kualitas implementasi. Kurikulum yang baik memerlukan waktu untuk dipahami, dilaksanakan, dan dievaluasi secara menyeluruh. Tanpa kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung, perubahan kurikulum justru dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.